saya mengalu-alukan penyertaan bukan sahaja daripada dalam negara tetapi daripada pelbagai negara dalam dunia. Maknanya bahasa Melayu terkenal di seluruh dunia. Saya mengalu-alukan penyertaan bukan sahaja daripada dalam negara tetapi daripada pelbagai negara dalam dunia. Maknanya bahasa Melayu terkenal di seluruh dunia. Merasa bahasanya semakin jauh tertinggal, belum lama ini pihak dari Malaysia gembar-gembor, mencanangkan bahwa bahasa Melayulah yang menjadi terkenal di dunia. Tanpa mereka sadari, bahwa sesungguhnya bahasa Melayu yang mereka maksud adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu Malaysia bisa dikatakan bahasa yang sedang mengalami kegalauan, maka profesor ini seakan sedang bersandiwara mengalu-alukan bahasa Melayu. Mungkin saja profesor ini tidak terima dengan kesuksesan bahasa Indonesia yang mengglobal. Dalam pidatonya mengatakan, bahasa Melayu merupakan bahasa yang indah dan hebat, yang disukai penduduk dunia. Mereka merasa bahasa Melayu memiliki kehebatan yang dipelajari di berbagai bangsa. Padahal bahasa Melayu Malaysia sendiri saat ini, sedang mengalami kehancuran di negara sendiri. Malaysia selalu saja bermimpi, menjadikan bahasa Melayu diakui dunia dan berhalusinasi sebagai bahasa yang hebat. Mari kita simak videonya. Salah satu daripada program utama Kementerian Pendidikan Tinggi, khususnya dalam mengangkat bahasa Melayu dan mempromosi pengajian yang berkaitan dengannya di seluruh dunia. Jadi atas sebab itulah saya mengalu-alukan penyertaan bukan sahaja daripada dalam negara tetapi daripada pelbagai negara dalam dunia. Maknanya bahasa Melayu terkenal di seluruh dunia. Dan sememangnya atas sebab itulah kita menganjurkan pertandingan ini kerana kita mahu masyarakat dunia melihat bahasa kita, bahasa Melayu dengan segala keunikannya. Pantun yang santun, madah nan indah, gurindam seribu langgam, dan puisi yang syarat isi. Semua itu adalah seni dan seri bahasa yang menggambarkan kehalusan dan keindahan bahasa Melayu. Hazanah dan warisan bahasa Melayu sangat besar dan hebat. Namun, kita tidak mahu berhenti setakat itu. Kita mahu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa yang ulung, bahasa ilmu, bahasa yang menjadi perantara dalam membicarakan idea-idea besar dan mengujakan. Bahasa yang memukau anak muda untuk berkarya, bahasa yang mengundang bijak pandai untuk menggali ilmu, dan paling penting, bahasa yang menjadi wahana penyatuan bangsa dan etnik yang rencam dalam sebuah persekitaran sosial yang harmoni. Atas kesedaran itu, Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa mengambil beberapa langkah serius
untuk terus menjadikan bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada agenda penting pendidikan tinggi negara. Antaranya, pelancaran pelan tindakan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di IPT. Di bawah pelan tindakan ini, Kementerian bersetuju dengan saranan agar mata pelajaran umum universiti yang diwajibkan kepada pelajar antarabangsa boleh digantikan dengan kursus bahasa Melayu komunikasi mengikut kesesuaian dan program pengajian di sesebuah universiti. Selain itu, usaha kementerian turut merangkumi penganugerahan tokoh bahasa, penubuhan kursi-kursi bahasa Melayu dan kerjasama erat dengan pelbagai institusi yang menawarkan pengajian berkaitan bahasa Melayu di seluruh dunia. Kesemua ini kita ikhtiarkan kerana kita yakin bahasa Melayu mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Dan kita mahu lebih ramai lagi yang mendalami bahasa Melayu sebagai bidang yang penting dan berpotensi. Dalam mengangkat kedudukan bahasa Melayu dan prestij pengajian bidang ini, Kementerian mempunyai beberapa sasaran. Pertama, kita mahu menjadikan bahasa Melayu sebagai antara tarikan dan pengisian dalam menjayakan diplomasi pengetahuan. Ini bermakna dalam membina dan mengukuhkan hubungan antarabangsa yang berasaskan pengetahuan dan ilmu. Bahasa Melayu mesti menjadi bahasa yang sejagat dalam menyerlahkan sistem nilai yang baik, khususnya dalam menterjemah agenda negara yang merentas kaum dan bangsa. Malaysia Madani misalnya adalah satu etos nasional yang dipasak pada sistem nilai yang baik. Dan sistem nilai ini harus menjadi pegangan dan citra bangsa yang dibudayakan dengan penuh kesungguhan dan rasa bangga. Bahasa Melayu selayaknya menjadi katalis yang memicu dan memacu pemugaran sistem yang baik tersebut dalam diri masyarakat. Bukan sahaja dalam sempadan tanah air, namun turut jauh menjelajah ke sempadan negara-negara dalam dunia yang lain. Atas kesedaran itu jugalah Kementerian Pendidikan Tinggi menyambut baik ketegasan yang amat berhormat Perdana Menteri yang mahukan semua urusan bertulis dan persuratan rasmi kerajaan dilakukan dalam bahasa Melayu. Kita ingin pasakkan secara jelas bahawa bahasa bukan sahaja jiwa bangsa, tetapi bahasa adalah suri dan seri negara yang mempunyai kedudukan istimewa. Marilah kita bersama-sama terus berusaha dan memastikan bahasa Melayu berkembang dan dilazimi, bukan sekadar dihormati dan diacarakan secara terpaksa-paksa. Bahasa yang santun, yang punya kewibawaan
dan membicarakan ilmu dan menyatukan kepelbagaian adalah bahasa yang mesti diangkat dengan sinergi dan strategi yang bersifat kukuh dan ampuh. Ia harus menjadi misi bersama yang bersifat nasional dengan sasaran dan capaian global. Bagaimana mungkin rasanya bahasa Melayu bisa mencapai tahap dunia, sedangkan bahasa Indonesia sudah tercatat di UNESCO? Apakah bisa bahasa Melayu menandingi bahasa-bahasa lain yang lebih potensial ketimbang bahasa Melayu? Hai Publiker, perkembangan bahasa Melayu Malaysia yang seperti jalan di tempat tanpa adanya pengembangan berarti di dalam negerinya yang bahkan tidak bisa diterima semua kalangan rakyat Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia di dalam Malaysia sendiri tidak mampu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Sejatinya sebuah bahasa nasional setidaknya mampu diucapkan oleh seluruh rakyat suatu negara itu sendiri. Namun tidak dengan bahasa Melayu Malaysia. Alih-alih bisa menyatukan semua rakyat Malaysia, ternyata bahasa Melayu Malaysia di dalam negerinya hidup segan mati tak mau. Lihatlah bagaimana kaum India dan China di Malaysia yang menolak menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sosial di sana. Bangsa China dan India di Malaysia lebih senang menggunakan bahasa bangsa mereka yakni Mandarin dan Tamil ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Lawong generasi muda Melayu di Malaysia juga tidak senang menggunakan bahasa Melayu, tetapi mereka lebih senang menggunakan bahasa rojak yang komposisinya sangat campur aduk dan merusak keindahan bahasa itu sendiri. Berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia yang jalan di tempat, bahasa Indonesia berkembang dengan begitu luar biasa. Di dalam negeri bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, pengantar pendidikan, menjadi bahasa kerja, menjadi bahasa pendidikan dan juga menjadi lingus franca di Indonesia. Sementara itu perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri juga sangat menggembirakan di mana bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa resmi UNESCO. Selain itu bahasa Indonesia juga selangkah lagi menjadi bahasa internasional yang diakui PBB. Bahkan Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam juga akan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kerja organisasi tersebut. Bahasa Indonesia juga diajarkan di universitas-universitas di seantero dunia, itulah mengapa bahasa Indonesia lari jauh meninggalkan bahasa Melayu Malaysia yang bahkan tidak laku di dalam negerinya sendiri. Tapi anehnya para profesor Malaysia kerap mengklaim bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu, dan mereka memutarbalikkan fakta menjadi bahasa Melayulah yang terkenal di seluruh dunia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu menurut cara berpikir profesor Malaysia. Salah satunya yakni profesor dari University Science Malaya juga mengklaim bahwa bahasa Melayu Malaysia lah yang terkenal di seluruh dunia. Apa pendapat para publiker semua dengan pernyataan Profesor Malaysia ini? Apakah kalian setuju atau menolaknya? Tuliskan alasan kalian di kolom komentar. Dan, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan sebuah video. Video ini menceritakan tentang bagaimana bahasa Melayu Malaysia sudah mencapai level internasional, artinya sudah dikenal di semua negara-negara di dunia ini. Tentu kalau kita melihat lagi apakah benar bahasa Melayu Malaysia sudah mencapai taraf seperti itu. Nah, di sini kita belum tahu juga secara pasti, tetapi yang Pak D ketahui adalah yang mencapai status dikenal secara internasional itu adalah bahasa Indonesia, dengan bukti yaitu sudah diakui sebagai bahasa pengantar di sidang-sidang umum di UNESCO Prancis. Nah, tentu hal ini menjadi hal yang cukup mengganjal ya. Kenapa? Di Malaysia sendiri namanya bahasa Melayu Malaysia
ini menjadi masalah atau menjadi problematika yang tidak kunjung selesai sampai hari ini. Dan juga Pak Adi nggak tahu nanti masalah bahasa ini sampai kapan ya. Tetapi yang jadi masalah ketika bahasa itu sendiri bermasalah di dalam negaranya, kemudian secara tiba-tiba, secara aklamasi mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu sudah mendunia. Nah, pertanyaannya adalah bahasa Melayu Malaysia yang mana yang mendunia? Tapi di sini jelas uraian yang dilakukan atau perkataan dan pernyataan yang dilakukan oleh para profesor Malaysia ini tidak disertai dengan data ataupun bukti-bukti yang otentik dan akurat. Padahal kalau kita bisa lebih teliti lagi dan kita bisa buktikan, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang memang dikenal luas di seluruh dunia. Pembuktiannya adalah sangat mudah sekali. Di antaranya adalah dengan adanya kursus-kursus gratis di setiap konsulat-konsulat Indonesia yang ada di berbagai negara. Kemudian bukan hanya bahasa Indonesia yang dikursuskan gratis, tetapi konsulat ini juga memperkenalkan budaya dan makanan khas Indonesia. Ini adalah bentuk perjuangan, ya, bentuk upaya agar bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang dikenal begitu luas. Sampai ya Kedubes Indonesia membuat kursus gratis bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian di beberapa negara, terutama kita yang mengenal adalah di Australia sendiri, itu bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional yang wajib dipelajari oleh para pelajar dan mahasiswa di Australia. Karena dari sekolah dasar, ya, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sampai ke universitas, mereka wajib untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi tidak heran kalau misalkan nanti ada turis ataupun pekerja yang berasal dari Australia sudah lancar berbahasa Indonesia. Kemudian di Thailand, ya, kemudian di Jepang, di Vietnam, ya, itu juga sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di universitas-universitas mereka. Nah, ini adalah bukti atau fakta yang memang tidak bisa dibantah lagi bahwa yang mencapai go internasional itu adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Melayu Malaysia, kalau menurut Pak Adi, ini saran aja ya, jangan bicara dulu secara internasional, bicara dululah secara kenegaraan, artinya bagaimana bahasa Melayu Malaysia ini menjadi bahasa nasional negara tersebut. Artinya di sini bukan hanya tertulis di dalam undang-undang kenegaraan ya, bahwa bahasa Melayu adalah bahasa nasional mereka, tetapi bagaimana bahasa Melayu ini bisa digunakan oleh warga negara tetangga kita ini sendiri. Karena kita tahu semua di Malaysia itu ada beberapa suku bangsa dan juga bangsa ya. Kalau suku bangsa di sini, semua suku bangsa itu dijadikan satu menjadi bangsa Melayu. Kemudian ada bangsa India dan ada juga bangsa Tionghoa. Nah, tetapi dalam faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, bangsa India dan bangsa Tionghoa ini tidak mau menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari ataupun komunikasi sehari-hari, kecuali untuk beberapa hal yang sifatnya resmi. Nah, ini yang perlu menjadi semacam PR buat para profesor yang ada di Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu sudah mendunia, untuk membuktikan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu sendiri memang dipakai di negaranya. Itu aja dulu. Artinya apa? Dengan gelar profesor, masa sih nggak mampu untuk mewujudkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa nasional yang benar-benar digunakan dalam keseharian oleh semua warga negara di negara Malaysia tersebut. Itu aja dulu yang dikerjakan.
Jadi jangan bicara secara level internasional, kecuali mempunyai misi yang lain, yaitu ingin memajukan negara Malaysia, tetapi mendompleng dengan kemajuan oleh negara lain, yang memang biasa dilakukan oleh negara tetangga kita ini, ya. Nah, mudah-mudahan di uraian ini bisa menjadikan suatu masukan ataupun semacam saran buat para profesor yang ada di negara tetangga kita ini untuk menyadari bahwa langkah utama yang mereka perlu lakukan adalah membenahi dulu penggunaan bahasa Melayu Malaysia agar digunakan oleh semua warga negaranya tanpa kecuali. Ya, ini dulu yang penting. Baru bicara masalah go internasional. Karena nanti itu akan menjadi semacam senjata makan tuan ya, ketika bahasa Melayu Malaysia dianggap sudah mendunia, kemudian orang-orang asing sudah bisa menggunakan bahasa Melayu, lalu mereka menjadi turis ke Malaysia, dan ternyata di Malaysia sendiri bahasa Melayunya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ini tentu akan memalukan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bermanfaat buat kita semua, membuat kita menjadi introspeksi siapa diri kita, bagaimana kita bersikap, ya, baik di urusan secara kenegaraan, urusan secara pribadi masing-masing, ataupun ke level internasional. Hendaknya dipertimbangkan lagi sebelum mencanangkan sesuatu hal yang sepertinya hampir tidak mungkin bisa dilakukan lagi. Karena jelas di sini bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang memang sudah mengakar secara internasional dan sampai hari ini masih tetap diperjuangkan untuk terus ya bisa dikenal oleh bangsa-bangsa dan negara-negara lain, termasuk terakhir ya dalam bulan ini juga di Jakarta itu mengadakan semacam pertemuan antara mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri yang belajar di Indonesia. Itu kemarin bertemu kurang lebih ada 30 mahasiswa luar negeri yang melakukan semacam kegiatan secara berkelompok di Jakarta untuk penggunaan bahasa Indonesia dan memperkenalkan bahasa Indonesia lebih lanjut kepada para mahasiswa tersebut. Dan ini adalah challenge yang memang sengaja dibuat oleh negara kita agar mahasiswa yang dari luar negeri ini mampu menjadi duta-duta bahasa Indonesia setelah mereka kembali ke negaranya masing-masing. Itu adalah salah satu langkah yang selalu dilakukan oleh Indonesia untuk memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ke depannya. Nah, teman-teman, silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kemudian juga Pak Ade mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton video-video Pak Ade dan memberikan komentarnya. Dari Pak Ade cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.